Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada momen menarik nggak sih selama lu jadi kepala sub? Entah kalau ditinggal anggota, apa lu jadi nama cewek anggota tapi lu diputusin gitu kan? Ya kan gua nggak tahu juga. Gua nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bisa dijelasin nggak sih sejarahnya Subkorwil Taman Mini itu? Dari sejak berdirinya kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania, selamat datang di video kedua di konten bijak bicara Jackpon. Dengan saya Erun Haryadi yang akan menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Gua sedang berada di Cafe Papa Gembur Resort yang berada di Jalan Bambu Hitam RT 6 RW 5 nomor 50 Jakarta Timur. Buat kalian yang ada di dekat-dekat wilayah sini boleh mampir ke sini. Gue juga sedang berada dengan salah satu kepala sub Korwil di Jackmania Pondok Gede, yaitu Taman Mini. Kita langsung saja menuju kepala subnya. Langsung saja kita siapa? Dengan siapa? Hari ya. Bang Hari. Perkenalkan dulu namanya dong. Ya, nama gua Hari Ramadan, biasa dipanggil Hari. Gue sebagai ketua sub Taman Mini, sub Korwil Pondok Gede. Oke. Lu kalau boleh kita tanya dari awal nih. Lu sejak kapan sih jadi supporter gitu? Jadi di Jack? Jadi supporter. Ya kalau untuk jadi supporter ya, untuk sepak bola ya gue dari kecil ya, dari SD udah demen namanya sepak bola itu. Tapi untuk masuk ke organisasinya ini ya mungkin baru tahun 2015-an. Untuk masuk organisasi itu. Ke di Jack lah istilahnya. Ya, Jack. Maksudnya resmi ke Jack-nya itu 2015-an. Itu lu udah jadi anggota atau belum? Maksudnya udah jadi anggota Jack Pondok Gede. Jack Pondok Gede. Kalau dari sebelum jadi anggota lu nonton Persija itu langsung jadi anggota atau lu setelah jalan dulu bentar gitu atau langsung jadi anggota di Jack? Enggak, jalan dulu pasti kan. Gua belum tahu banget organisasi Jack mana gitu gimana, belum tahu kan. Karena dulu kan juga gue belum terlalu paham lah jadi supporter di Jack mana gitu. Pas gue udah demen, gue sering nonton juga sama abang gue. Barulah situ gue ketemu namanya Korwil Adit di Pinang Ranti. Dulu kan masih di Pinang Ranti kan. Pinang Ranti. Dulu situ ya gue sempet nonton, beli tiket, tapi masih jalannya masih naik busway, bukan naik. Oh, masih naik busway itu awalnya tuh, naik busway. Sama anak-anak Taman Mini tuh masih naik busway gua. Karena kan Taman Mini sempat vakum dan pas gua ini baru berdiri lagi, baru bangkit. Makanya juga belum tahu tuh anak-anak Pondok Gede, belum tahu. Makanya pas dari waktu itu ketemu Adit, Muas yang jualan tiket. Muas. Di situ baru gua ikut. Dulu cuma 10 orang naik Taman Mini tuh? Iya, Taman Mini 10 orang naik busway. Nah, kalau untuk pribadi lu sendiri, lu jadi di Jack ini ada misalnya kayak ayolah lu ikut gua nonton Persija gitu atau dari diri sendiri gitu? Itu emang dari diri sendiri gua. Jadi gua sempat dulu di rumah gua tuh sempat ada yang pengen nonton. Gua diajak sama temen gua untuk nonton di GBK langsung ya. GBK langsung. Itu, langsung di GBK tuh. Langsung di GBK. Itu diajak. Tapi naik busway masih, bukannya naik bis pondok lah. Dulu masih naik busway pokoknya. Cuman beli tiket doang di Pondok Gede, naik busway. Dari situ lah gue lama-lama mencimbrung. Jadi nyampur lah. Kenal sama Korwil, sama anggota-anggota. Dari situ udah rencana dah tuh, baru rencana dulu pengen gue bikin sebenarnya Jackmania Bambu Apus. Iya, Jackmania Bambu Apus itu. Nah, kalau itu kan untuk nanti yang pembahasan tentang Taman Mini. Kalau ini kan gue ke diri lu dulu. Kalau pertama kali lu nonton, inget nggak lu? Lawan apa gitu? Di mana gitu? Dulu sempet lama banget ya, lupa gue sih, gue sempet, tapi ya saya ingat gue juga kalau nggak salah masih tim Jawa deh. Tim Jawa. Ya, itu away atau home? Masih home. Berarti waktu home itu lu udah lupa lah istilahnya lah di 2015. Kalau away pertama kali lu away kemana? Away Solo pasti. Away Solo. Persija lawan apa tuh gitu? Persija lawan Persib. Lawan tim. Itulah. Punya cerita nggak lu lawan Persib? Situ lawan Persib yang awal Solo ya? Iya, yang awal Solo. Terus sebenarnya gue tuh cepet-cepet canggung ya, maksudnya karena kan pasti sweeping, jalur berat kan. Awalnya takut ya, karena kan away pertama istilahnya kan, away pertama. Gue juga, ngeri juga kan. Tapi gue yakin lah karena kita sini orangnya banyak yang nonton, gue satu bis juga ya yakin kan. Jalan, nasional Solo ya, alhamdulillah aman dari berangkat dari pulang tuh aman. Itu lu keadaan masih kerja atau lu? Enggak, masih nganggur. Oh, masih nganggur. Masih free lah. Free. Tapi lu jadi supporter ini pernah ada ini nggak sih kayak omongan dari orang tua lu atau tangga-tangga lu kayak ngapain sih lu jadi di Jack gitu kan?
Enggak, berarti support atau gimana? Support orang tua gue, karena abang gue juga dulu sempat anak Persija, nonton Persija. Oh, suka nonton Persija juga? Masih 40 abang gue nonton sering. Abang. Makanya ya dari keluarga gue sih nggak masalah, karena kan hobi lah. Yang penting selama masih baik, masih positif, gue lakuin. Maksudnya support lah keluarga gue, nggak ngelarang. Kalau untuk hal yang paling lu pernah away, kan lu away sering kan istilahnya kan ya, istilahnya away kemana aja? Lu yang paling jauh, menurut lu paling jauh tuh away kemana? Jauh tuh ya paling baru Jawa sih, gue belum ke keluar kota. Paling keluar kota Jawa kan keluar kota juga iya, namanya. Lu gimana? Gue belum keluar pulau. Oh, belum keluar pulau. Masih di daerah Jawa lah. Masih di daerah Jawa. Tapi ya satu away yang paling gue kesan ya Sleman tuh. Sleman waktu Piala Presiden atau Liga? Masalah Piala Presiden tuh. Oh, yang Sleman 3 hari ke sana. Iya. Ya, lu kan yang lagi lawan apa? Lawan Slemannya atau Slemannya? Lawan Slemannya. Apa sih yang bikin lu berkesan gitu di sana? Waktu itu satu antusiasnya banyak banget, rame banget itu. Iya, home rasa away gitu. Away rasa home gitu balik ya, away rasa home. Itu ibarat supporter kita sama tuan rumah tuh suaranya juga hampir sama lah. Hampir sama, emang gue juga ngerasain juga tuh. Dianggap kita tuh The Jack itu saya penuh banget kan di situ. Kedua juga antusiasnya luar biasa di situ. Maksud gue kesan ini bener-bener loh away yang paling terasa ini loh. Dan satu lagi stadionnya juga kan bagus ya kan, lokat sama lapangan sama tribun juga. Tribun, karena kayak Lebak Bulus zaman dulu lah istilahnya. Pokoknya gue juga bawa itulah, ngajak temen deket lah, ya kan. Bokin nggak sih, saya pacar. Sampai sekarang berarti kan masih. Apa beda nanti biar jadi. Sekarang jomblo enggak? Oh, udah jomblo. Jomblo nih. Iya. Nanti kan ini yang nonton ada loh, ntar lu jangan sampai karena konten lu bisa jadi permintaan gitu kan. Itu ya masih dirahasiain. Masih dirahasiain. Jangan dibilang jomblo mah ada, takutnya ntar yang mau deket minta. Jadi kayak lagi nyari. Kalau mau deket enggak apa-apa. Siap. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bisa dijelasin gak sih sejarahnya Subkorwil Taman Mini itu? Dari sejak berdirinya kapan? Jadi yang setahu gue ya, maksudnya gue juga di tahun ini kan maksudnya ngelanjutin ya, maksudnya terus bukan dari awal, maksudnya dari vakum bangkit lagi. Jadi ya kalau dari sebelum vakum ya, lu, jadi tuh gue dapat cerita dari apa, maksudnya dari sesepuh. Gue nggali bertanya lah sama sesepuh. Jadi ya dulu ya ini yang diriin itu sih Ucup. Bang Eko lah. Bang Eko. Komandan. Jadi berdiri tahun ini itu tanggal 9 September 2009. 9 September 2009. Situlah berdiri tahun ini. Dulu juga pada Ucu, Firman dan senior lain lah. Dulu juga tahun ini kan selalu bawa bis. Selalu bawa bis kan. Makanya mungkin dulu tuh paling jaya-jaya tahun ini. Tahun itu pas zaman Bang Eko ini. Terus ya dia itu ngejabat dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari kalau ngejabatnya kalau nggak salah ya debat yang resminya itu setahu gua sih sebelum 2009 udah ada. Maksudnya udah aktif lah ya di Tapi belum diresmiin. Tapi belum resminya 2009 sampai ya kalau nggak salah sampai vakumnya Pondok Gede vakum kalau nggak salah. Tahun ini kan ikut vakum tuh. Baru bangkit lagi kan 2015. Gua kurang tahu kalau nggak salah tanggal 2013-an kalau nggak salah. 2013-an. Iya, nggak salah. Itu vakum sampai tanggal situ. Setelah dari Bang Ucup baru kan bangkit lagi istilahnya dari tahun 2015 itu si Oji yang megang. Oji selama beberapa periode. Dia cuma sekitar 3 sampai 4 bulan dia megang. Ya karena ada kendala lah. Internal. Organisasi lah ya. Organisasi kalau nggak ada namanya masalah atau kendala ya pasti mustahil kalau namanya organisasi banyak anggota orang, gitu kan ya. Beda kepala, jadi kan beda isi semua gitu kan, namanya wakil sama ketua tuh nggak mungkin satu kepala, pasti beda namanya. Itulah internal lah istilahnya lah. Disitulah Oji naik ya, dari situ baru gua. Lu pas lu naik itu ada berapa calon situ? Situ sekitar ada 2 calon. 2 calon. Iya. Lu inget gak sih sampai sekarang itu ada berapa anggota aktif? Oh, kalau untuk KTA itu gua sampai 70 ada. Anggota aktif tuh 70? Iya, anggota KTA-nya. Kalau aktifnya banget paling 50 orangan. 50 orang. Iya. Itu yang 50 orang itu udah ber-KTA semua. Ada nggak sih yang anggota yang belum ber-KTA tetapi tetap aktif gitu?
Ada, tapi sekarang gua karena kan kalau di organisasi gua KTA ini lah penting. Karena jati diri kita seorang The Jack sebagai lah. The Jack lah. Itu harus gua bikin. Makanya di anggota gua tuh ya selama nggak, maksudnya dia tuh masuk langsung gua tekan untuk bikin KTA. Tapi ya tetap pas gua rangkul tetap ada. Karena lu ini identitas kita KTA ini, bukannya untuk apa-apa, tapi identitas kita sebagai supporter. Nah itu teman-teman, bagus aja jadi kepala lu, jadi nekalin anggota tuh bukan kayak nekalin, bukan ngepres atau gimana, tapi kayak lu tuh kalau kenapa-napa ya itu ada identitas lu gitu kan, gimana lu caranya lu kesal kenapa-napa di jalan kan, misalnya amit-amit kan setelah nonton pertandingan lu kenapa-napa kan, yang dilihat pertama itu pasti identitas lu, KTA lu kan, KTA lu dari koril mana nih, nanti lu kan di sini. Nanti buat teman-teman yang belum memiliki KTA bisa langsung daftar ke KTA, ke area terdekatnya, ke sesuai domisili lah istilahnya kan ya. Kalau tahun ini jadi dari 70 anggota itu ada subunit, itu subunit. Belum ada sih ya, karena gue pribadi sebenarnya sih juga walaupun ada juga gue nggak bakal gue izinin, karena ya untuk subunit itu menjadi ibarat jadi kebanyak kepala. Jadi nggak bisa nyatu, mendingan udah lu masuk sini, lu masuk tapi menamakan taman mini gitu. Tapi lu mau membanggakan wilayah lu silakan, tapi ya tetap di wilayah taman mini lu harus bawa nama tahun ini. Gua nggak mau ada subunit-subunitan. Menurut gua itu bakalan berpecah nantinya. Jadi istilahnya biar satu rangkulan lah, satu rangkulan aja, satu kepala, satu pikiran aja gua. Oke, jadi kepemimpinan lu itu dari tahun 2015 ya? Pemimpinan gua 2016. Oh, 2016 sampai sekarang nih. Dari sekarang 2020 berarti udah 4 tahunan tuh ya? Iya. Ada nggak sih lu pikiran bahwa capek jadi kepala gitu? Kayak lu kan bohong lah istilahnya kalau kepala itu nggak pernah ngeluh gitu kan, ada namanya lu mimpin beberapa puluh kepala gitu kan, lu pernah pikiran nggak sih kayak capek banget gue jadi kepala gitu? Kalau untuk ngeluh capek ya gue nggak pernah ngeluh di depan anggota gue. Tapi kalau untuk diri gue sendiri gue pasti pernah, gue ngomong gue lelah nih, waktunya mungkin udah cukup. Tapi gue selalu ngeliat ke belakang. Maksud ke belakang itu gue ngeliat di anggota gue dulu nih. Anggota gue gimana nih? Apa udah siap gue bener-bener gue tinggal, atau tetap gue di sini tapi gue harus mencari pengganti gue nanti. Gue kayak gitu. Kalau untuk lelah pasti ada lelah, karena organisasi ini, apalagi organisasi kayak gini banyak, apalagi kegiatan di Pondok Gede juga ada ya kan, kita briefing, terus main futsal itu pasti ada ya. Pasti kita merasa lelah, pasti ada. Tapi gue nggak pernah mau ngeliat kelelahan gue sebagai ketua di depan anggota gue. Kalau gue ngeliatin gue lelah di depan anggota gue, nanti ntar anggota gue bakalan jadi kayak ngedon istilahnya. Oh, ketuanya aja lelah. Ngurusin organisasi, masa ntar gimana kan bisa gitu. Nah, jadi bagusnya temen di Siari itu gitu teman-teman. Jadi dia nggak mau ninggalin ini keadaan dia lelah, tapi karena dia mikirnya itu ke depannya anggotanya gimana gitu kan, biar gimana pun pula anggota itu bakal ngikutin kepala gitu kan. Kalau kepalanya ya gitu-gitu ya anggota juga pasti begitu-gitu juga kan istilahnya kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada momen menarik nggak sih selama lu jadi kepala sub? Entah lu ditinggal anggota, apa lu dijadiin sama cewek anggota tapi lu diputusin gitu kan? Kan gua nggak tahu juga kan gitu. Oke, kalau gua nggak suka masuk pacaran sama anggota tuh sama cewek-cewek subkoril. Enggak. Masih bagus lah itu, aman. Bakalan ribah gitu. Jadi enggak, kalau untuk pengalaman sih banyak sebenarnya ya. Kalau gua jabarin banyak banget. Tapi yang gua kenang ya paling yaitu yang lucu nih. Ini lucu dulu. Yang lucu aja, kenangan yang lucu. Oh iya, lucu. Kalau yang lucu paling ya gimana saatnya lu udah siap nih. Jadi ada acara tahun ini. Gue udah siap, bener-bener siap. Udah siap mental lah, segala macam. Gak tahu pas di acara itu anggota gue ada halangan lah gimana. Gue kayak nggak dihargain loh. Kayak itu sih bukan lucu, namanya sedih, itu cerita sedih. Nggak dihargain gitu. Tapi dia ini alasannya nggak tepat. Jadi gimana sih ya? Ibarat ya lu tuh udah bener-bener udah merancang semuanya, tapi dia nggak dukung, ya gitulah intinya. Gak sinkron lah. Nggak sinkron. Awal udah tahu ditinggal ya sedih kan. Istilahnya kita udah berjuang segala macam, rancing cara biar begini, tapi ternyata kan namanya kepala orang kan beda-beda namanya itu kan.
Kalau pengalaman yang menurut lu yang berkesan itu lu selama lu jadi kepala sub gitu, kayak misalnya anak anggota lu ngasih kado lah, lu lagi ulang tahun apa gimana gitu. Ya kalau kado, alhamdulillah pas gua ulang tahun ya banyak ucapan, terus gua diceplokin. Diikat nggak? Nggak ceplokin, tapi itu apalagi ada sub lain juga datang. Walaupun anggotanya ya datang ke wira rumah gua. Situ banyak sih. Terus kalau untuk berkesan banget tuh untuk organisasinya apa? Gue sebagai ketua sub, gue diamanain jadi ketua panitia. HUT Jackpon 19. Itu nggak bakalan gue lupain karena situ banyak bener-bener kesannya tuh. Gue bisa kenal sama Superwheel, akrabat, tahu mana yang benar-benar jiwa organisasinya ada, sama yang enggak, situ ketahuan. Jadi karena istilahnya ya istilahnya kita dari acara kumpul Jackpon itu misalnya kita jadi biar merekat lah istilahnya kan, acara ngerekat gitu kan. Jadi karena satu acara kita jadi kenal gitu kan. Karena kan Jackponnya kan terdiri dari 13 sub. Jadi dari beberapa 13 sub itu kan lu jadi kayak beberapa kepala gitu kan, beberapa orang. Jadi nggak mungkin bisa. Jadi dari acara Jackpon itu lah lu lah bisa istilah kenal akrab gitu kan sama anak-anak. Iya, pengalaman yang sangat luar biasa sih menurut gua. Kalau lu nonton Persija, pertandingan yang paling berkesan pas pertandingan apa gitu? Pesan itu ya pasti pas final lawan Mitra Kukar. Final Mitra Kukar? Iya. 2-1 tuh ya? Iya. Iya, tuh. Itu lu bawa berapa anggota sih ke pertandingan? Satu bis. Satu bis bener, satu bis itu? 70 orang. 70 orang, anggota lu 70, berarti itu 70-nya berangkat itu kan? Karena final istilahnya. 17 tahun kan? 17 tahun nggak juara. Nggak juara, pas mau juara pasti rame. Ya kan, karena kan sebelum 2018 juga kan pernah tim sebelah juga. Istilahnya gengsi lah sama berapa tahun kita nggak juara, akhirnya kita juara kan. Makanya situ pesan banget pertandingan itu ya, itu rame banget. Bener-bener luar biasa. Antusiasnya adalah Jakarta itu ya, itu baru terkenal namanya Jakarta itu The Jack semuanya di jalanan. Ada loh, rame banyak banget. Situ kesan banget gua tuh. Gua yang luar biasa lah pertandingan itu. Kalau pemain idol lu siapa, Ri? Yang menurut gua tetap Bambang Pamungkas. Udah jadi legend kan. Udah jadi manajer lah sekarang, Pak Gumis manajer lah istilahnya Pak Gumis. Kalau untuk sekarang gua ngidolin Mark Klok. Pemain baru, Ri. Pemain baru Mark Klok. Iya. Mark Anthony Klok. Itu dia kan nama panggilannya itu apa ya? Jack Klok. Berarti lu selama jadi The Jack istilahnya itulah yang paling berkesan pertandingan lawan Mitra Kukar. Iya. Jadi teman-teman gitu, pertandingan lawan Mitra Kukar itu emang pasti banyak. Nggak bisa dipungkiri sih, semua orang tuh pasti berkesan tuh di lawan Mitra Kukar karena pertandingan itu juga Persija penentuan juara gitu kan. Juara sekian tahun lamanya tuh lu kalau lu nggak nangis di stadion tuh bohong. Lu nangis kan, Ri? Sedih banget lah ya. Enggak keluar air mata, malu dah. Iya kan, namanya kepala. Bangga, seneng ada. Iya, karena kan ya lu jadi The Jack capek-capek lu ngeluarin duit banyak-banyak, itu yang kebayar di hari itu juga. Hari itu juga tuh pasti kebayar karena Persija itu juara gitu. Karena jadi The Jack itu gampang sih ngebahagiain The Jack gitu. Lu menang, lu juara, ya The Jack juga bahagia gitu istilahnya kan. Menang setiap pertandingan menang. Itu udah luar biasa sih istilahnya. Kalau dari pandangan lu gitu tentang Pondok Gede apa sih dari Taman Mini gitu? Dari lu kepala sub Taman Mini. Kalau pandangan gue selama berorganisasi di Pondok Gede ya, Pondok Gede itu ya ibarat bener-bener organisasi bener-bener ada solid lah istilahnya. Anggotanya juga sama-sama enak. Dari sub lain ke sub lain juga sama-sama ada rangkulannya, kita sama-sama saling tukar pikiran. Ya, istilahnya nggak ngelihat lu dari Taman Mini lah, lu dari mana lah, penting lu satu Pondok Gede gitu. Kita satu Pondok Gede ya. Terus juga kita selalu namanya satu pertandingan itu satu bis. Itu kan itu emang udah program Korwil ya. Itu bagus banget buat gue itu. Satu komando lah istilahnya. Satu komando itu ya bagus karena kita yang nggak bawa bis ikut bis pondok, jadi yang gak kenal jadi kenal. Karena anak The Jack itu kenal akrabnya pas pertandingan. Antara pertandingan home atau away. Pasti banyak kenalan. Setelah away pasti banyak yang kenal. Jadi nyambung kan, jadi ketemu. Jadi pas besok ketemu di mana kan jadi ketahuan tuh kan. Nah, ini anak Pondok Gede. Iya kan enggak? Kemarin yang joprak gitu kan. Istilahnya kan udah kan. Oke, Ri. Untuk yang pertanyaan terakhir, ada keinginan apa sih, Ri? Lu di sub Taman Mini itu yang belum kesampaian. Keinginan apa? Ya, kalau satu keinginan gua enggak banyak-banyak sebenarnya sih. Karena
selama gua jadi ketua sup itu semua keinginan gua udah ada, semua udah dikabulin sama anggota gua. Acara dari yang nggak meriah sampai meriah udah dirayain. Ya mungkin semua udah dicapai semua sama anggota gua juga. Mungkin waktunya udahlah, sekarang gua fokus gimana caranya untuk menyatukan dan solidin organisasi ini. Lebih solid lagi saya karena Iya. solid jadi lebih solid. Nah. Oke, hari itu pertanyaan terakhir kita akan ke sub mana lagi, jangan lupa kalian semua jangan lupa di like, komen dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian itu menjadi penonton pertama. Oke, cukup sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania.